Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam planter Indonesia ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, nggak ada yang nanya, nggak ada ya kan kawan-kawan ya. Tapi sedikit saya mau kasih edukasi ya ke seluruh petani muda ya, petani milenial ya kan, atau bapak-bapak petani kelapa sawit seluruh Indonesia ya kawan-kawan ya. Jadi di dalam budidaya kelapa sawit itu ada istilah asing ya, tapi nggak asing kok bagi orang kebun, nggak asing ya. Ada yang disebut dengan apa itu kawan-kawan? Defoliasi ya kawan-kawan ya, defoliasi ya. Defoliasi itu adalah dampak terparah dari serangan hama kawan-kawan ya, sampai pada level penggundulan daun ya yang ada di pelepah itu. Jadi daun itu gundul habis ya itu kawan-kawan ya. Itulah arti defoliasi itu kawan-kawan ya. Lalu apa yang menyebabkan hingga terjadinya defoliasi itu ya, daun gundul ya kan, penggundulan daun pada kelapa sawit itu ya kan. Jadi yang menyebabkan itu adalah serangan hama invertebrata kawan-kawan ya. Jadi hama itu kan ada dua, ada vertebrata dan ada invertebrata kawan-kawan. Vertebrata itu apa Pak? Vertebrata itu adalah hama yang punya tulang punggung ya kawan-kawan, seperti apa? Ratus ya kan, tikus ya kan, kemudian apa namanya, babi ya kawan-kawan ya, itu dia yang punya tulang punggung lah ya kan. Terus invertebrata seperti apa Pak? Yang nggak ada tulang punggungnya, seperti apa? Ulat api, ulat kantong itu kawan-kawan ya. Jadi defoliasi itu disebabkan oleh hama invertebrata itu sendiri tadi kawan-kawan ya. Seperti ulat api ya kan, jenisnya seperti apa Pak? Misal Cetotosea asigna ya kan, Setoraniten atau Darna trima ya kan, itu di jenis ulat api. Kalau di jenis ulat kantongnya Pak seperti apa? Seperti Mahasena corbeti misalnya, Metisa plana dan lain-lain lah kawan-kawan ya. Jadi ini hama-hama yang paling berbahaya yang menyebabkan defoliasi itu sendiri kawan-kawan ya. Nah kerugiannya di produksi seperti apa Pak? Ngeri ya. Jadi di tahun pertama setelah diserang itu ya, dia bisa menurunkan produksi hingga 75% kawan-kawan. Bayangin itu. Jadi kalau biasanya kita dalam 1 hektar itu keluar 1 ton misalnya kan, 1 ton dulu lah ya kan. Nanti setelah diserang nggak kita tangani, dia bisa menurunkan produksi hingga 75%. Artinya dari 1 ton itu yang bisa kita panen cuma 250 kilo aja kawan-kawan per hektarnya. Kalau itu dampak dari terparah itu tahun pertama kawan-kawan. Nah di tahun keduanya bisa 100%. Ya, kenapa tahun pertama masih bisa 250 kilo? Ya karena masih ada sisa-sisa bunga yang menjadi buah dari bulan kemarin atau dari tahun kemarin misalnya kawan-kawan ya, dari periode kemarin lah katakan. Nah di tahun kedua kan udah nggak ada lagi sisa-sisa bunganya, maka dia tak akan pernah menjadi tandan pokoknya, tak akan bisa menjadi bentuk lagi ya kan, dikarenakan serapan cahaya mataharinya kan udah nggak bisa dilakukan oleh stomata ya kan. Jadi stomata yang harusnya berfotosintesis ya kan, dia udah nggak mampu lagi karena udah nggak ada daun kawan-kawan ya, udah gundul dia. Itulah dampak terparahnya kawan-kawan, defoliasi itu. Jadi di antara ulat-ulat itu Pak, mana yang paling berbahaya? Ya menurut saya yang paling berbahaya itu di ulat api ya, dari jenis ulat api itu sendiri adalah Cetotosea asigna ya kawan-kawan ya. Cetotosea asigna ini bisa bertelur dari 300 hingga 400 kawan-kawan per ekornya ya kan, bisa bertelur sampai dengan segitu kawan-kawan ya. Nah daya rusaknya, daya makan daunnya itu per ekor itu mampu memakan 400 cm atau 4 meter kawan-kawan per ekor itu kawan-kawan ya, dalam siklus hidupnya. Siklus hidupnya berapa bulan Pak? Dia tahan hidup hingga 90 sampai dengan 96 hari kawan-kawan ya. Pikirkanlah itu, 1 ekornya 4 meter, kalau ada 300 ekor berapa meter, habis kawan-kawan ya. Habis terus nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah pokok sawit kita, kasihan dia ya kan. Nah kalau dari ulat kantongnya sendiri kawan-kawan, yang paling bahaya itu apa? Mahasena corbeti ya kawan-kawan. Mahasena corbeti itu ulat kantong yang biasanya gantung-gantung di daun itu kawan-kawan ya. Ya seperti inilah kawan-kawan ya kan. Yang gantung-gantung di daun itu dia bertelur itu 1000 sampai dengan 3000 kawan-kawan per ekornya. Bayangkan kalau berkembang biak mau berapa ratus juta ya kan, dia menyerang kelapa sawit kita. Jadi defoliasi ini penting kawan-kawan ketahui kawan-kawan ya. Bagaimana Pak cara mengatasinya? Yang pertama itu lakukan sensus kawan ya. Makanya saya katakan pemilik kebun itu tapak kakinya itu adalah pupuk terbaik ya kan. Artinya peduli ya kan, lihat seluruh figur-figur tanaman kita ya kan, peduli dari satu-satu pokok satu ke pokok yang lain ya kan, peduli ke pelepah ya kan. Kalau ada serangan misalnya terdapat ya misalnya, tapi jangan sampai kawan-kawan ya, ada dalam satu pelepah itu lebih dari 7, maka udah dapat dikategorikan sebagai APK, angka populasi kritis kawan-kawan. Bagaimana penanganannya Pak? Jangan buru-buru dulu, selagi presentasinya masih di ambang aman ya, pakailah dulu pengendalian secara biologis kawan-kawan ya, atau beneficial plant, tanaman-tanaman pengundang predator ya, misalnya
predator pemakan ulat api itu sendiri kawan-kawan ya. Seperti apa ya kan? Eocanthecona purcellata yang hidupnya di mana? Di tanaman Antigonon. Kemudian Sicanus dichotomus yang hidupnya di mana? Di Turnera subulata ya kan. Kemudian yang satu lagi tuh apa? Cosmolestes ya, SP kawan-kawan ya, kalau saya nggak salah namanya ya. Hidupnya di mana? Dia di tanaman yang disebut dengan Cassia ya, Cassia tora kawan-kawan. Tanamlah itu, 3 tanaman itu kawan-kawan di kebun kalian. Percantik ke kebun kalian dengan tanaman-tanaman itu kawan-kawan ya. Ya walaupun ditemukan cuman skala kecil ya, 1 atau 2 ekor, tapi udah bisa ditanam kawan-kawan. Untuk apa? Mengundang predator tadi. Eocanthecona itu kan suka main-main ya, main-main minumnya Nectar. Makanannya apa? Makanannya ulat api kawan-kawan ya. Sicanus juga gitu, minumannya Nectar, makanannya apa? Makanannya ulat api. Mereka memburu ulat api itu kawan-kawan. Sehingga mereka adalah predator yang paling ditakuti oleh ulat api itu sendiri kawan-kawan ya. Oleh sebab itu maka penting ya, tanam, dirawat ya kan, sekaligus dia mempercantik juga, karena Turnera itu atau Antigonon itu juga cantik kawan-kawan kalau ditanam di mana, di kebun kita kawan-kawan ya. Tanam dari mana Pak dapat bibitnya? Carilah di kebun-kebun yang udah bonafit yang besar-besar itu, ambil aja kawan-kawan ya kan. Ada nggak ada orangnya, ambil aja bijinya, tanam sendiri di kebun itu kawan-kawan ya. Itulah kawan-kawan ya yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan menjadi edukasi kalian kita bersama ya kan, bermanfaat juga ya kan. Ya harapannya jangan sampai terserang lah ya oleh hama itu tadi kawan-kawan ya, karena defoliasi itu sangat merugikan kita semua kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya kan. Semangat pagi, salam planter Indonesia kawan-kawan.